Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Bagus Adi Putra ingin menjelaskan tentang pemikiran aliran Keynes. Baik, pembahasan pertama yakni sejarah J.M. Keynes. John Maynard Keynes adalah seorang tokoh pemikiran ekonomi dan keuangan Inggris. John Maynard Keynes dilahirkan di Cambridge, Inggris pada tanggal 5 Juni 1883. Keynes dibesarkan pada zaman Ratu Victoria. Pada waktu masih sekolah, Keynes memang cemerlang. Ketika Keynes berusia 4,5 tahun, ia sudah memikirkan arti bunga dilihat dari segi ekonomi. Pada umur 6 tahun, ia sudah ingin mengetahui bagaimana kerja otak manusia. Ketika Keynes berusia 7 tahun, bagi ayahnya yang juga ahli ekonomi yang bernama John Neville Keynes, yang juga terkenal, nama John Maynard Keynes adalah sebuah nama Inggris yang kuno. Keynes ialah seorang tradisional, kecakapan serta sifat-sifat baiknya diperoleh secara turun-temurun. Ia menjadi dosen dalam mata kuliah ilmu ekonomi dan keuangan di Cambridge. Dunia sejarah ilmu ekonomi semakin sempurna karena munculnya berbagai pemikiran mengenai ekonomi dan keuangan yang baru dari berbagai hasil pemikiran J.M. Keynes yang dinilai para ahli ekonomi sebagai ekonomi modern. Kemudian ia dikenal sebagai tokoh yang menyebabkan lahirnya mazhab baru, yakni mazhab Keynes. Ya, pembahasan kedua ini corak pemikiran ekonomi aliran Keynesian. Aliran Keynesian pada masanya menekankan pembahasan tentang teori fluktuasi ekonomi, menganalisis hal-hal yang dapat menyebabkan perekonomian menjauh dari posisi keseimbangan sehingga tidak stabil. Dan yang lebih penting adalah apa tindakan dan kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencegah gerak perekonomian yang berfluktuasi tersebut agar menjadi lebih stabil, serta peduli terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan pada masa pemikiran aliran klasik, masalah fluktuasi ekonomi hanya dibicarakan selintas saja. Hal ini dikarenakan sudah begitu melekatnya kepercayaan orang pada pendapat klasik yang mengatakan bahwa perekonomian akan selalu menuju pada suatu keseimbangan, serta pendekatan pemikiran-pemikiran terdahulu terhadap teori pertumbuhan misalnya klasik dan neoklasik kurang memperhatikan soal pertumbuhan sebab mereka lebih terfokus pada hal-hal yang bersifat mikro. Selanjutnya yakni peran pemerintah dalam perekonomian. Dari hasil pengamatan tentang depresi ekonomi, maka Keynes merekomendasikan agar perekonomian tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar. Hingga batas tertentu, peran pemerintah justru diperlukan. Misalnya kalau terjadi pengangguran, maka pemerintah bisa memperbesar pengeluarannya untuk proyek-proyek padat karya sehingga sebagian pengangguran mendapatkan pekerjaan yang akhirnya akan menambah pendapatan masyarakat. Dan jika harga-harga naik dengan cepat, maka pemerintah dapat menarik jumlah uang yang beredar dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi, sehingga inflasi tinggi tidak akan terjadi. Dari berbagai kebijaksanaan yang diambil, Keynes lebih mengandalkan kebijakan fiskal karena pemerintah dapat mempengaruhi jalannya perekonomian dengan menyuntikkan dana berupa pengeluaran pemerintah untuk proyek yang mampu menyerap tenaga kerja, terutama dalam kondisi di mana sumber-sumber daya belum diserap secara penuh. Kebijaksanaan ini sangat ampuh untuk meningkatkan output dan memberantas pengangguran. Selanjutnya, pemikiran Keynes. John Maynard Keynes adalah seorang ekonom yang menganut teori ekonomi merkantilis, di mana kebanyakan teori yang dikeluarkannya difokuskan pada upaya pemerintah atau peran negara untuk menjaga stabilitas perekonomian. J.M. Keynes merupakan seorang pegawai di Badan Keuangan Inggris yang mencetuskan beberapa pemikiran mengenai sistem perekonomian modern yang sampai sekarang hasil pemikirannya masih dipergunakan sebagai pedoman dalam perekonomian.
Idenya berawal pada peristiwa atau fenomena ekonomi yang terjadi di akhir Perang Dunia I, yang diawali dengan ketidaksetujuannya terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Liga Bangsa-Bangsa terhadap Jerman atas segala kerugian perang yang berujung pada pelunasan seluruh kerugian dan hutang negara Jerman terhadap negara-negara pemenang Perang Dunia I, termasuk Inggris. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Keynesian merupakan aliran yang mendukung dan mengembangkan teori-teori dari Keynes. Aliran Keynesian mengembangkan teori-teori dari Keynes seperti teori yang berhubungan dengan usaha menjaga stabilitas ekonomi dan mengantisipasi fluktuasi ekonomi, serta teori yang berhubungan dengan pertumbuhan dan pendapatan nasional. Dalam mengatasi persoalan ekonomi, Keynesian juga percaya pemerintah harus campur tangan secara aktif dan sabar mengendalikan perekonomian ke arah polisi full employment, sebab mekanisme ke arah posisi tersebut tidak bisa mengandalkan secara otomatis. Keynesian menganggap kebijakan fiskal lebih efektif dalam usaha menstabilkan perekonomian, berbeda dengan kaum moneteris yang menganggap kebijakan moneter lebih efektif dalam memecahkan persoalan ekonomi dengan cara menekan atau menambah jumlah uang beredar. Ketika aliran Keynesian mencoba untuk menekan fluktuasi ekonomi agar perekonomian mendekati keadaan stabil, aliran sisi penawaran justru berpendapat lebih baik meningkatkan pendapatan nasional melalui pemanfaatan sumber daya penuh daripada mencoba menekan atau meredakan fluktuasi ekonomi. Dua tokoh yang sangat memberi sumbangsi pada pemikiran atas kesempurnaan pemikiran Keynes adalah Simon Kuznets dan Paul Samuelson. Kuznets banyak menyumbangkan pemikiran tentang hal yang berhubungan dengan perhitungan pendapatan nasional. Ia merintis perhitungan pendapatan nasional sejak periode 1929 sampai 1932 dan hasilnya 1934 diterbitkan.